Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada siang ini kita bertemu lagi di kuliah pengantar manajemen SDM. Ini pertemuan ketiga, mungkin Pak Esda sudah semua materi dari pertemuan 4 sampai 7 sudah diajarkan. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan hari ini kita bertiga ini kita membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Oke, sebelum kita melakukan pada pengertian perencanaan, bahwa perencanaan itu sangat penting. Itu bisa diibaratkan adalah sebagai inti dari sebuah manajemen, karena kemarin kita sudah belajar tentang fungsi manajemen. Yang pertama adalah kita harus melakukan perencanaan. Tanpa ada kita melakukan perencanaan, sehingga tidak akan ada gunanya kita akan melakukan pengorganisasian, kemudian kita melakukan pelaksanaan, tapi kita tidak melakukan sebuah tahap pada perencanaan. Sebenarnya perencanaan ini sangat membantu untuk di sebuah manajemen, karena kita dapat mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang, sehingga para sebagai direktur atau seorang manajer bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan maupun yang ada di rumah sakit itu secara efisien dan efektif. Sebenarnya di sumber daya manusia juga adalah kita harus melakukan sebuah perencanaan supaya sumber daya kita itu atau karyawan kita itu bisa efektif dan efisien yang akan datang. Di sini pengertian dari perencanaan banyak sekali. Salah satunya saya ambil dari buku Handoko, bahwa dia perencanaan itu bagaimana dia merangkaikan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Secara kita simpulkan bahwa di PPT ini kita menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau permintaan pegawai, atau bisa disebut dengan demand, kemudian ketersediaan atau bisa dikatakan supply pada masa yang akan datang. Jadi bisa 2 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Karena di sini kita melakukan perencanaan itu kan bisa berjangka pendek dan jangka panjang, bisa dikatakan per 3 bulan atau per trimester atau per tahun. Baik jumlah maupun jenisnya. Maksudnya jumlah di sini adalah jumlah SDM-nya atau karyawannya atau petugas medis. Kalau di rumah sakit petugas medis. Jenisnya ini adalah jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang kita inginkan, yang kita pengen rekrut, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan ini. Ya, baik kita merencanakan itu pasti kita merekrutmen, seleksi, kemudian pelatihan dan aktivitas lain dengan baik. Kemudian di sini teman-teman ada beberapa tujuan kenapa kita harus melakukan sebuah perencanaan SDM. Yang pertama adalah memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi kita harus, mungkin kita
di sebuah perusahaan atau rumah sakit itu sudah ada SDM-nya yang sudah ada, tapi kita harus memperbaikinya supaya lebih pekerjaan sesuai dengan tujuan dari rumah sakit tersebut atau tergantung dari organisasinya. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Jadi sini kita harus menyesuaikan jenis pekerjaan sesuai dengan karyawan tersebut. Jadi sehingga dia bekerja itu bisa secara efektif dan efisien, dan bisa pekerjaan dia selesaikan itu bisa lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga di sini adalah kita melakukan pengadaan karyawan baru secara ekonomis, ya, karena kita sudah merencanakan seperti itu. Maksudnya merencanakannya, saya mau cari karyawan yang seperti harus ada umpamanya kita di rumah sakit, kalau di pegawai keperawatan itu atau petugas medis UGD, kita harus merencanakan. Jadi merencanakan dalam arti dia lulusan S1 keperawatan, kemudian dia ada profesinya, kemudian kita memperinci lagi syaratnya, yaitu mungkin dia harus ada sertifikat khusus di UGD atau BCLS namanya, seperti itu. Kalau dia di di bagian penerimaan pasien, persyaratannya itu mungkin dia bisa dari ARS atau dari rekam SKM atau dari rekamedik, tapi syarat yang lain dia harus mempunyai sertifikat, mungkin dalam pendokumentasian, atau dalam arti bisa juga dia bisa mahir dalam menggunakan komputer, karena sekarang itu teknologi sangat tiap tahun itu pasti teknologi itu akan berkembang, sehingga sekarang rumah sakit dia bergeser dari yang manual menuju menggunakan komputerisasi. Yang berikutnya adalah kita meningkatkan efisiensi dalam penarikan pegawai baru. Jadi kita harus efisien. Yang berikutnya adalah kita melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan organisasi. Jadi kita melengkapi informasi yang kita dapatkan dari SDM ini, maksudnya pakai keahliannya, kemudian pengalaman kerjanya, sehingga kita dapat menempatkan atau membantu kegiatan sumber daya itu dan organisasi lainnya. Sekarang kita sudah tahu tujuan kita, kenapa kita harus melakukan perencanaan SDM. Kemudian langkah-langkah perencanaan SDM di sini ada dalam yang saya bahas sekarang itu ada 5. Mungkin teman-teman membaca buku manajemen lain mungkin langkahnya mungkin ada 6, ada 7, sedangkan saya mengambil buku dari Handoko ini dia mengungkapkan ada 5. Yang pertama adalah kita harus melakukan analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kemudian kita melakukan peramalan kebutuhan SDM. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan penentuan kebutuhan SDM itu di masa yang akan datang. Jadi kita bicara itu jangan kita merencanakan yang sekarang, tapi kita harus berpikir ke depannya. Jadi kita bisa tanpa lagi kita merekrut SDM sesuai 2 tahun lagi kita akan rekrut, tapi kita perkirakan kita sebagai manajer departemen SDM atau manajer SDM besok, kita harus menentukan kebutuhan yang akan datang. Mungkin dia akan berkembang sebuah rumah sakit itu 2 tahun 4 tahun ke depan, mungkin dia berkembang menambah sebuah layanan baru atau ruangan baru, maka kita harus merekrut SDM lagi. Kemudian di sini adalah kita melakukan analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Kalau kebutuhan itu kan namanya tadi demand atau permintaan. Di sini kemudian yang terakhir adalah kita melakukan menentukan dan mengimplementasikan program tersebut. Yang pertama yang kita akan bahas adalah analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM.
Yang di sini kita bagi ada tiga, yaitu dari lingkungan eksternalnya, kemudian perubahan dari keputusan organisasi, kemudian di sini adalah perubahan dari persediaan karyawan atau tenaga di sebuah organisasi tersebut. Karena tadi lingkungan eksternal ini, kita lihat lingkungan eksternal ini sangat sulit kita prediksi, karena tadi ada perubahan lingkungan, bisa maupun di jangka pendek atau mungkin kita perkirakan dalam jangka panjang. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi di sini maksudnya adalah contohnya kita mungkin tiap tahun itu ada peningkatan inflasi, kemudian pengangguran, dan kemudian tingkat bunga sering merupakan faktor kita dalam menentukan kondisi bisnis yang dihadapi sebuah perusahaan atau rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah sosial politik, atau bisa juga kita gabungkan adalah sosial politik dan hukum. Di sini mempunyai implikasi atau dalam kita merencanakan sumber daya manusia, karena tadi kita harus mengikuti peraturan. Jadi kan politik itu atau sosial, atau maksudnya politik itu, hukum itu kadang-kala pergantian kementerian, kadang-kala atau tiap tahun itu ada lagi peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga kita bisa mempengaruhi kita dalam melakukan perencanaan SDM seperti itu. Kalau teknologi itu sekarang itu sangat sulit kita menilai atau kita meramalkan, karena contohnya adalah perkembangan komputer merupakan contoh yang sangat jelas. Jadi bagaimana teknologi itu menimbulkan maksudnya perubahan terhadap sumber daya manusia. Kan komputer dulu mungkin bagaimana pegawai yang sudah tadi yang saya sudah jelaskan juga adalah pegawai yang sudah mau berumur atau sudah mau pensiun, atau yang sudah usianya tua, yang gaptek dengan teknologi, sehingga dia tidak bisa melakukan menyelesaikan diri dengan perkembangan teknologi tadi, contohnya komputerisasi tadi, sehingga kita harus lagi melakukan pelatihan, sehingga kita membutuhkan lagi anggaran atau biaya lagi. Jadi kita harus dalam ini kita harus menyelesaikan di bagian administrasi atau bagian pendaftaran. Kita harus persyaratannya harus pintar komputerisasi karena zaman, atau nanti kalau di rumah sakit itu kayak peralatan-peralatan baru di dunia medis contohnya. Jadi kita merekrut atau petugas medisnya atau dokternya itu harus udah tahu dengan teknologi baru. Contohnya sekarang di rumah sakit itu ada namanya MRI itu kita bisa melihat jenis penyakit atau penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jadi nanti MRI itu sebuah alat pendeteksian kepada pasien, dia berbentuknya tabung. Nanti teman-teman lihat aja di Google tentang apa itu MRI bentuknya, yaitu kita dimasukkan dalam tabung itu, nanti kita tubuh kita itu nanti kelihatan transparan dari monitor, jadi kita bisa tahu pasien ini dia sakit apa. Jadi harus ada seorang SDM yang bisa menggunakan alat tersebut. Kalau nggak ada, ya tidak ada gunanya sebuah rumah sakit membeli sebuah alat tapi nggak ada yang bisa SDM-nya mengoperasikan alat tersebut. Yang kemudian adanya persaingan. Di sini ini merupakan tantangan eksternal yang lainnya akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan. Saya akan mengambil contoh adalah
pembajakan seorang manajer atau pembajakan seorang karyawan. Mungkin karyawan itu at SDM tersebut dia ahli, mempunyai skill yang bagus sehingga bisa dia melakukan perusahaan lain membajaknya dengan iming-iming dengan gaji yang tinggi, dengan fasilitas, diberikan fasilitas yang bagus, sehingga itu adalah para pesaing. Seperti itu bisa mempengaruhi juga ada permintaan dalam kita melakukan perencanaan sumber daya manusia. Pada perubahan keputusan internal, di sini contohnya adalah strategi bagaimana sebuah jadi perusahaan atau rumah sakit itu dia harus mempunyai rencana strategik, namanya bisa kita Renstra itu dia jangka pendek, dia 1 sampai 4 tahun dia. Untuk rencana strategik itu maksudnya bagaimana sebuah rumah sakit itu mencapai sasarannya, maksudnya dari kan rumah sakit itu sebuah rumah sakit mempunyai visi misi, mempunyai sasaran. Jadi sasarannya ke depan, maka kita lakukan adanya rencana strategik ini. Nanti ada juga mata kuliahnya juga, nanti kita akan belajar seperti apa sasarannya, mungkin pertumbuhannya, maksudnya di sini pertumbuhan pendapatan rumah sakit tersebut tiap tahunnya berapa, jadi harus kita rencanakan. Kemudian produk jasa apa yang mau ditambah atau mau ditambah pada rumah sakit tersebut, maksudnya pelayanan apa saja yang akan ditambah atau diadakan, seperti itu. Atau segmen pasar barunya, maksudnya segmen pasar baru di sini adalah bagaimana rumah sakit itu, mungkin rumah sakit pertamanya segmen pasarnya untuk di kalangan menengah, atau lama kelamaan rumah sakit berjalan waktu dia menyasar kepada segmen pasarnya pada ekonomi yang rendah, seperti itu. Kemudian adalahnya budget. Di sini anggaran pengaruhnya jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian di sini ekspansi, maksudnya perluasan usaha. Ya, di rumah sakit contohnya, rumah sakit itu mungkin seiring berjalannya waktu tidak mungkin dia tidak melakukan perluasan usaha, contohnya seperti penambahan tempat tidur, seperti itu, penambahan layanan, mungkin dia penambahan dalam hal itu penambahan alat-alatnya, sehingga dia bisa menarik konsumen, seperti itu teman-teman. Jadi sehingga kita memerlukan SDM lagi, karena tadi ada penambahan layanan, penambahan ruangan rawat inap baru, kemudian penambahan tempat tidur, seperti itu. Jadi kita harus menyediakan lagi sebuah SDM. Kemudian di sini yang ketiga adalah perubahan tenaga kerja organisasi. Jadi perubahan itu karena apa kita melakukan perencanaan? Karena ada pegawai yang retirement atau dia sudah pensiun. Ini tergantung dari kebijakan dari sebuah rumah sakit. Mungkin ada yang usia 60 atau 55 sudah dianggap dia pensiun. Kemudian mengundurkan karyawan atau petugas medis yang mengundurkan diri, atau PH, pemutusan hubungan kerja. Kemudian meninggal dunia. Kemudian pegawai sakit, maksudnya pegawai sakit di sini mungkin sakitnya itu dia udah lama, mungkin 6 bulan, sehingga dia mengganggu sebuah organisasi karena kekurangan SDM. Oke, di sini mungkin sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan sambil berjalan. Oke, ini ada pertanyaan dari saya di bagian ini. Coba teman-teman, apa sih perbedaan antara PHK dan dipecat? Tolong teman-teman bisa dijawab di grup WA. Nanti apa perbedaan dari antara dipecat dan PHK? Oke, kemudian peramalan kebutuhan, atau di sini teknik-teknik kita melakukan peramalan kebutuhan, atau biasa kita sebut itu namanya forecasting. Di sini nih ada beberapa teknik. Yang pertama adalah ramalan para ahli.
atau namanya kita sebut juga expert forecast atau judgment teknik. Di sini dia tekniknya adalah kita menghadirkan 5 atau 10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Kemudian hasilnya tersebut hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian kita lakukan faktor di ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Jadi kebutuhan apa saja di perusahaan itu atau rumah sakit tersebut yang dibutuhkan pertama apa. Jadi kita menghadirkan ini orang yang ahli dalam mungkin dalam perekrutan atau dalam ahli dalam pemenuhan kebutuhan SDM. Jadi yang setelah itu di ranking yang dibutuhkan yang pertama sebuah rumah sakit ini. Pamannya dalam rumah sakit, contohnya saya akan ambil contoh, ternyata rumah sakit itu dokter spesialisnya masih kurang. Kemudian ada dokter umum, kemudian ada pegawai petugas medis yang kurang di sini. Ternyata kita melakukan perankingan kebutuhan. Yang dilakukan kebutuhan pertama apa sih? Yang pertama-tama adalah kita harus merekrut dokter yang ahli spesialis, karena di rumah sakit itu harus ketika kita mendirikan sebuah rumah sakit harus ada minimal. Jadi rumah sakit itu nanti teman-teman bisa belajar juga tipe-tipe rumah sakit. Ada yang tipe D, ada paripurna, tipe D, utama D, kemudian C, B, A. Jadi semakin ke atas semakin kebutuhan SDM dokter spesialisnya itu semakin banyak. Pamannya kita ambilkan C. C itu biasanya minimal itu dia mempunyai spesialis penyakit dalam, kemudian anak, kemudian spesialis apalagi itu anak, dalam, gigi enggak juga, belum, kemudian mata, dan satunya saya kurang lupa, nanti saya baca lagi, mungkin saya akan cari lagi. Jadi ternyata di kebutuhan itu masih ada kurang, atau karena kebutuhan permintaan pasien semakin banyak, ternyata kebutuhan SDM dokternya di spesialisnya itu masih kurang. Maka umpamanya spesialisnya udah satu, ternyata dia karena permintaan pasien itu mungkin sekali orang melakukan layanan poliklinik umpamanya di rumah sakit 100, tidak mungkin 1:100. Jadi kita melakukan penambahan dokter seperti itu, dokter spesialis ahli dalam. Di sini jadi jika para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, maka perencana SDM meminta pendapat masing-masing ahli yang disimpulkan. Kemudian seorang manajer melakukan perkiraan, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. Yang berikutnya adalah di sini kita melakukan analisis kecenderungan. Analisis dilakukan berdasarkan cenderungan kebutuhan pada masa lalu. Di sini kita melakukan adalah ekstrapolasi, kemudian adanya indeksisasi. Di sini pengertian ekstrapolasi yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Kalau indeksisasi yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Kita contohkan pamannya bila rata-rata 2 karyawan kita bagian saya contohkan adalah bagian produksi diterima setiap bulan dalam 2 tahun yang lalu, maka berarti ada 24 karyawan yang akan diterima selama 1 tahun yang akan datang. Jadi seperti itu contohnya. Jadi pamannya rata-rata 2 karyawan yang di bagian produksi.
Jadi di bagian produksi itu tiap bulan itu dia menerima karyawan 2 orang, sehingga kalau dikalkulasikan dalam 1 tahun kan 1 tahun itu 12 bulan, jadi kita tinggal kali 12 bulan. Jadi tiap bulannya itu di bagian produksi ini menerima karyawan itu ada 2, jadi kita kalikan 2 kali 12 ada 24 karyawan. Nah ini maksudnya di sini tadi mengasumsikan bahwa tingkat PRB masa lalu sama dengan yang akan datang. Kalau indeksasi itu contohnya adalah para bisa umpamanya kita dalam perencanaan menyimpulkan bahwa setiap 10 juta rupiah kenaikan penjualan, Departemen Produksi memerlukan 1 tambahan karyawan baru. Jadi di sini adalah jumlah penjualan atau jumlah produksi atau jumlah jasa. Umpamanya kita contohkan di rumah sakit. Umpamanya jasanya kita lakukan 1000 pasien dalam 1 tahun. Jadi ketika ada penambahan 1000 pasien yang nambah dalam waktu 1 bulan atau umpamanya 10.000 lah, karena ada di rumah sakit itu pasiennya sangat banyak, 1 bulan saja bisa beribu-ribu apalagi 1 tahun, sehingga kita kalkulasikan. Jadi ketika 10.000 pasien itu diterima atau dilayani, maka kita akan melakukan perekrutan atau melakukan tambahan karyawan baru, seperti itu. Kalau namanya indeksisasi. Kemudian kita melakukan budget and planning analysis, atau bisa juga kita anukan adalah anggaran, dan kita melakukan analisis perencanaan dalam anggaran. Di sini di mana jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan atau rumah sakit. Umpamanya dalam budget yang tahunan itu di sini dalam perusahaan itu sudah menyediakan khusus untuk merekrut SDM, jadi sudah ada budgetnya. Atau bisa juga di tiap departemen dia sudah ada dalam penganggaran itu dia sudah mengikutsertakan dengan budget yang terhadap perekrutan atau perencanaan dalam merekrut SDM, seperti itu. Kenapa kita melakukan anggaran tadi? Karena mungkin di departemen itu atau di sebuah departemen rumah sakit itu mungkin dia karyawannya sudah melakukan pensiun atau terminasi dan lain-lainnya, atau dia mengundurkan diri atau dikeluarkan, atau dia karena ada karyawan yang sakit, sehingga kita melakukan penganggaran. Kemudian yang berikutnya adalah analisis new venture. Maksudnya di sini adalah menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Umpamanya kita contohkan adalah sebuah perencana proyek perluasan, umpamanya perluasan pabrik rokok maksudnya. Jadi kalau kita melakukan perencanaan perluasan dalam mendirikan sebuah rokok itu, maka kita menggunakan data pembandingnya dari proyek-proyek perluasan rokok yang lain yang serupa, sehingga kita bisa mengestimasi kebutuhan karyawan pada setiap tahap kegiatannya. Jadi kita membandingkan dengan perusahaan lain gitu ketika kita melakukan perluasan. Contohnya kalau di rumah sakit itu adalah mencontoh, maksudnya rumah sakit, karena di rumah sakit itu sudah ada peraturannya, sehingga kita mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Umpamanya yang tipe C, karyawan dokternya seperti ini, harus memenuhi. Kalau tidak memenuhi nanti dia kekurangan SDM, atau biasanya tidak diizinkan dalam pembangunan sebuah rumah sakit, seperti itu. Yang terakhir adalah kita melakukan komputer analisis. Ya, ini analisis menggunakan komputer, di mana kita melakukan perhitungan kita menggunakan rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi, dan tadi menggunakan ekstrapolasi secara bersama-sama. Jadi kita gunakan indeksasi tadi, atau kita gunakan ekstrapolasi, kemudian kita menggunakan analisis komputer kebutuhan pasien
karyawan yang dibutuhkan berapa, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita contoh penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan dimiliki baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau ini dia ini menghitungnya adalah jangka pendek karena 1 tahun. Umpamanya di sini adalah kalau direktur biasanya kan 4 tahun. Kadang-kala yang memilih itu biasanya dari pemilik rumah sakit tersebut atau pemilik perusahaan tersebut. Kemudian manajer. Manajer, di bawah manajer adalah supervisi. Di sini tiap 3 bulan dia menambahkan 2 orang. Jadi bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, bulan ke-12, totalnya ada 8. Kemudian pramuniaga, kalau umpamanya kita contohkan di rumah sakit adalah petugas medis di suatu rumah sakit, mungkin tiap bulan ada penambahan 2 karyawan atau 2 petugas ini, tapi ini menyesuaikan dengan tadi kalau di rumah sakit itu menyesuaikan jumlah pasien yang ada, karena di rumah sakit itu petugas medisnya itu bisa menyesuaikan dengan beban kerja. Jadi namanya kalau perawat itu dia beban kerjanya biasanya 1:10 atau 1:6 biasanya seperti itu. Jadi tiap dia melakukan petugas medisnya itu atau perawat itu kayak di rawat inap itu dia dalam dia satu shift dia menjaga atau merawat pasien itu adalah 6 orang. Jadi dia ketika melebihi kapasitas dia satu hari dia merawat orang 10 orang atau lebih dari itu, maka kadangkala SPV-nya atau kepala ruangan tersebut kadangkala meminta atau menambah penambahan SDM. Atau bagian operasi kebersihan, di sini tiap bulan mengadakan penambahan pemainnya 3 tiap bulan 3 orang. Kemudian keamanan 1 bulan 1. Kemudian bagian kasir operasional tidak melaksanakan. Jadi di sini pemainnya ini hanya contoh pemainnya 1 tiap bulan, bulan kedua 1 orang, 3 1, maksudnya 1 ini adalah tidak ada melakukan penambahan maksudnya di sini. Pokoknya kebersihan bulan ke-1 3 orang, bulan kedua tetap 3 orang, jadi tidak ada penambahan. Jadi di sini ketika mungkin tadi yang saya bilang ada penambahan, kalau di rumah sakit penambahan pasien atau penambahan mungkin dia melakukan meluaskan usahanya, maka di sini pasti akan ditambah. Umpamanya tahun 2020 dia tidak, mungkin di bulan 6 dia melakukan penambahan ruangan. Jadi di sini pramudiaganya ini mungkin atau petugas medisnya ini dia menambah berapa orang, seperti itu. Yang terakhir adalah kalau supply ini ketersediaan atau kebutuhan supply ini atau pengadaan SDM ini kita bagi ada 2, yaitu supply internal dan eksternal. Internal itu kita bisa mengambil dari perusahaan atau rumah sakit tersebut, yang kalau eksternal itu kita dari luar. Yang pertama kita menggunakan adalah namanya itu replacement chart atau bagan penempatan. Di sini proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada. Jadi sumber internal itu pemeriksaan kerja yang ada di situ, kemudian jumlahnya dan jenisnya. Dan yang di sini digunakan yaitu replacement chart atau bagan penempatan, yaitu gambar singkat mengenai siapa yang menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Jadi ada tambahan catatan, jadi sehingga kita melakukan replacement itu harus ada catatan, yaitu isi informasi calon pekerja. Namanya itu replacement summary. Jadi informasi pekerja itu maksudnya contohnya keahlian, pengalamannya seperti apa, masa kerjanya sudah berapa tahun. Jadi ada summary-nya, yaitu dimana daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Ini kita menggunakan analisis namanya replacement chart atau bagan penempatan. Nah, contohnya umpamanya di sini.
kita tentukan di gambar satu ini adalah ternyata kita membutuhkan manajer operasional. Namanya Sahidi ini sudah umurnya 50 tahun, mungkin 4 tahun ke depan atau pensiun. Jadi kan perencanaan itu kan kita merencanakan yang akan melaksanakan. Jadi yang cocok menggantikan itu adalah di sini kita ambil saja namanya Handoko atau Bawono. Di sini A itu adalah siap dipromosikan. Jadi satunya itu di sini adalah kinerja baik sekali, 2 kinerja cukup, kinerja kurang, kinerja sangat kurang. Jadi kalau Handoko ini adalah dia A1 siap dipromosikan dan kinerjanya baik sekali. Kalau B Handoko dia harus butuh pengalaman lagi. Jadi kalau yang menggantikan manajer operasional itu maka kita mencarinya di bagian manajemen bagian. Ternyata Pak Handoko ini dia masih orang manajer di bagian pakaian pria gitu. Jadi kita ambil Handoko, kemudian di sini di bagian anak ada Bawono, kemudian manajer bagian pakaian wanita. Sehingga ketika manajer bagian Handoko dan Bawono ini mungkin dia akan menjadi seorang manajer operasional, maka harus ada penggantinya. Atau mungkin Pak Handoko ini kedepannya mungkin dia melakukan mungkin dia akan pensiun atau dia mengundurkan diri, maka nanti ada calon-calonnya juga. Jadi biasanya di sini kita ambil 2 kandidat. Jadi ada Sudirman, ada Yanto. Jadi di sini masing-masing sudah ada. Mungkin teman-teman sudah bisa mengerti di sini ya. Contohnya kita sehingga kita ada replacement chart itu kita harus ada namanya replacement summary, namanya pemegang jabatan. Tadi Sahidi usianya 50 tahun, mungkin dia akan kosong 2 tahun lagi. Kita harus alasannya apa? Karena pensiun. Pangkat gajinya adalah 3B 2 juta, masa kerjanya sudah 15 tahun. Calonnya itu ada 2 orang tadi, yaitu Handoko dan Bawono. Usianya 56 tahun, masa kerjanya sudah 10 tahun, jadi juga sudah mempunyai pengalaman yang banyak sehingga bisa dicalonkan menjadi manajer operasional. Dia keterampilannya dia sudah menjadi manajer bagian pakaian pria, kinerjanya sangat baik, sumbernya daftar penilaian pegawai. Di sini ada sumbernya, kita ambil. Kebutuhan latihan tidak perlu karena tadi dia dia sudah siap dipromosikan, dia sudah mempunyai keahlian. Kalau calon keduanya itu Bawono, dia masa kerjanya 8 tahun, hampir sama juga dengan yang calon pertama. Masa kerjanya 8 tahun, kinerjanya baik, tapi dia kebutuhan latihannya harus perlu karena masih butuh pengalaman, maka kita membutuhkan latihan mengenai kepemimpinan. Seperti itu namanya summary. Ini hampir sama juga ketika di karyawan di bagian bawahnya. Contohnya tadi SPV-nya. SPV-nya itu nanti di karyawan-karyawannya. Oke. Dalam pembuatan replacement chart dan replacement summary itu sebuah rumah sakit atau perusahaan dapat melakukan namanya human resource audit, namanya pengauditan pada sumber dayanya. Terus bisa kita artikan bahwa di situ adalah sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM-nya kita saat ini, yang meliputi keterampilannya, pengalamannya seperti apa, pendidikannya, dan data pribadi lain. Untuk non manajer, maksudnya untuk karyawan biasa kita disebut dengan namanya skill inventory. Sedangkan untuk manajer tadi kayak manajer SDM dan lain-lainnya kita menggunakan namanya manajemen inventory. Seperti itu teman-teman. Contohnya di gambar ketiga ini namanya formulir, harusnya ini benar, formulir skill inventory namanya. Di contohnya kita harus yang diisi skill inventory kan jabatan. Ini kita gabungkan saja, diisi oleh Departemen Sumber Daya Manusia, nama, jabatan, usia. Jadi namanya siapa, jabatan, usia, masa kerja, jabatan pernah diduduki apa, dari sini jabatannya pernah apa, dari tahun berapa
sampai berapa tahun ke berapa. Yang kedua adalah di sini teman-teman diisi oleh pegawai, keahlian khususnya diisi oleh pegawai. Contohnya keahliannya apa? A, B, C, dan D. Kemudian gambar tugas saat ini, jadi tugasnya sekarang apa, dia mengerjakan apa. Mungkin di bagian, contohnya di bagian penerimaan, dia menerima pasien ketika pasien itu melakukan pelayanan di rumah sakit, umpamanya kayak pasien umum atau pasien BPJS. Itu gambaran tugasnya. Tanggung jawabnya ialah bagaimana dia menerima pasien tersebut, kemudian melakukan penginputan data kepada pasien tersebut. Tingkat pendidikannya kita ambil umpamanya dia sudah, kalau di rumah sakit kebanyakan ya kalau di bagian pendaftaran dia sudah pasti S1 atau D3. Kemudian latihan yang pernah diikuti si pegawai tersebut apa saja, latihan apanya. Dan bagian C adalah diisi penilaian. Jadi kita diisi oleh Departemen Sumber Daya Manusia, penilaian untuk kerja, dapat dipromosikan untuk jabatan apa. Jadi diisi ini. Jadi diisi oleh ya, contohnya tadi skill inventory ini namanya si pegawainya, jabatannya apa, usianya apa, masa kerjanya berapa, jabatan duduki, diisi oleh pegawai. Kemudian diisi oleh departemen, dapat dipromosikan untuk jabatan apa. Umpamanya dari pegawai dia bisa dipromosikan dari mungkin kepala koordinator, atau dia dipromosikan ke SPV, atau dia ini pegawainya pegawai SPV bisa dipromosikan di manajer bagian apa. Supervisor, nama, tanggal, tanda tangan, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari sini mungkin teman-teman bisa bertanya atau kurang paham silahkan ditanyakan saja. Yang terakhir ini adalah di bagian eksternal. Nah, di sini kita mengambilnya dari luar perusahaan. Maksudnya tidak setiap lowongan kita itu dalam perusahaan rumah sakit dapat dipenuhi dari persediaan karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan atau di rumah sakit tersebut. Maka kita melakukan supply-nya dari luar. Kita menggunakan apa? Kita di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh apa? Lembaga pendidikan, kemudian pelatihan, perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Nah, ini demografis ini adalah tren kondisi kependudukan yang ada di sekitar, kemudian sikap masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Bisa juga kita mengambil sebuah rumah sakit biasanya sudah bekerja sama, biasanya rumah sakit A bekerja sama dengan kampus kesehatan ini. Jadi kita tinggal mengambil karyawan, maksudnya merekrut karyawan baru itu dari rumah sakit, dari perguruan tinggi kesehatan yang sudah rumah sakit itu bekerja sama. Umpamanya di sini Muhammadiyah, biasanya Muhammadiyah itu sangat sekali dia bekerja sama dengan kampus-kampus dari satu yayasannya, umpamanya dari kampus Muhammadiyah, kemudian kampus Aisyah. Karena apa kita melakukan seperti ini? Karena bisa memperoleh kita dapat memperoleh karyawan dengan kuantitas atau dengan kualitas sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh sebuah rumah sakit. Kemudian yang kelima adalah di sini juga bisa juga dari namanya itu bisa dia mengambil namanya itu outsourcing, namanya outsourcing. Dia contohnya kayak teman-teman bisa mungkin melihat kayak OB atau CS yang ada di rumah sakit, nanti dia berbeda dengan petugas medis yang lain. Contohnya kebersihan atau juru parkir, dia bekerja sama kayak kalau juru parkir biasanya dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan juru parkir. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan seperti itu, atau dia bekerja sama dengan klinik CS, maksudnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan CS. Jadi di situ dia bekerja sama dengan perusahaan
yang menyediakan tadi, sehingga dia tidak perlu lagi si rumah sakit itu atau perusahaan itu menyediakan waktunya atau menyediakan anggaran lagi untuk membuka lowongan kerja. Jadi dia tinggal mencari perusahaan yang menyediakan ini karyawan-karyawan seperti CS, kayak juru parkir dan lain-lain. Kalau di rumah sakit ya biasanya itu CS sama juru parkir. Nanti dia rumah sakitnya tinggal mencari ke perusahaan tersebut. Kemudian kita melakukan penentuan implementasi program. Di sini berdasarkan kebutuhan tadi, kebutuhan atau demand dan ketersediaan, dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu maksudnya tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Jadi sama-sama antara kebutuhan dan ketersediaan itu sama aja. Nah, jadi kebutuhannya 5, ketersediaannya ada 5, hampir sama. Atau di sini adanya terjadi kelebihan. Maksudnya ketersediaannya banyak tapi permintaannya sedikit. Atau permintaannya, kebutuhannya banyak tapi ketersediaannya itu sangat sedikit, seperti itu. Jadi ada suatu, kalau di rumah sakit itu pasti dia kebanyakan terjadi kelebihan ketersediaan, biasanya ketersediaan, atau juga bisa juga kekurangan ketersediaan. Contohnya kayak dokter-dokter spesialis, karena di situ dokter juga spesialis itu kadang-kala dia mencari rumah sakit yang bagus, yang sesuai dengan namanya dari gajinya atau fasilitasnya, seperti itu. Tapi kalau karyawannya, petugas medisnya kayak perawat, itu padahal supply-nya, ketersediaannya banyak tapi permintaannya sangat sedikit dari rumah sakit. Dari di sini kita, dari gambar ini kita melihat gambar 4, kita melakukan model perencanaan SDM. Di sini yang pertama kita jadi modelnya itu yang pertama tadi kita melakukan analisis faktor penyebab perubahan. Kita bisa melakukan eksternal, organisasi, atau perubahan tenaga kerja. Perubahan tenaga kerja itu tadi mungkin dia pensiun, pemberhentian, kemudian pengunduran diri dan lain-lain. Misalnya tadi ada ekonomi, kemudian ada sosial hukum, kemudian teknologi, kemudian ada persaingan. Kalau organisasi ada rensera, budget, penjualan dan produksi, kemudian perluasan usaha. Kemudian kita melakukan peramalan kebutuhan. Kita bisa gunakan perkiraan ahli, analisis tren, atau budget, atau inventur, atau kita lakukan komputer dan lain-lain. Kemudian kita melakukan penentuan kebutuhan staffing table. Seperti yang mana yang ini, yang pertama ini adalah penentuan kebutuhan, kita menggunakan ini. Jadi bulan pertama, bulan kedua tetap kita masih butuhkan 2 orang. Tapi mungkin karena tadi faktor yang pertama tadi, maka kita harus menambahkan, seperti itu. Yang berikutnya adalah kita melakukan analisis ketersediaan. Pertamanya kita lakukan bisa menggunakan replacement chart, kemudian succession planning, kemudian ada analisis Markov dan analisis vakansi. Di sini saya belum sempat memberikan analisis Markov. Jadi mungkin ketersediaannya itu mungkin supply-nya lebih sedikit daripada kebutuhan, atau supply-nya lebih besar dibandingkan kebutuhan, atau sama saja. Sehingga implementasi programnya adalah apa? Kita bisa melakukan penarikan karyawan, tadi rekrutmen tadi, kemudian kita lakukan pelatihan. Pelatihan ini karyawan sudah ada, tapi kita melakukan pelatihan supaya bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, atau perubahan cara kerja, atau adanya pensiunan dan lain-lain. Oke, di sini
referensi yang saya ambil dari materi hari ini dari sini Handoko Hani 2018 Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia edisi kedua dari Yogyakarta. Ini adalah dosen dari UGM. Oke teman-teman, terima kasih. Dan ini pembahasan dari saya tentang materi perencanaan SDM. Mungkin dari teman-teman belum ada yang belum paham atau yang belum belum paham atau mau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, kita diskusi. Ini karena 3 jam, maka sampai kita diskusi 2 jam. Sembari itu nanti silakan saya lupa tadi, silakan teman-teman bisa memberikan jawaban di grup melalui voice note. Mungkin ada evaluasi dari materi yang saya ajarkan dari pertama sampai terakhir. Oke. Untuk soal UTS nanti untuk pengantar manajemen SDM soalnya berbentuk esai. Nah, dia nanti ada 10 esai ya. Oke, kalau nggak ada itu kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.